Ya, kita masuk satu-satu tipe ininya, tipe strategi generiknya ya. Nah, yang pertama adalah cost leadership. Kalau cost leadership tadi yang saya katakan, dia itu intinya adalah mau biaya murah. Kenapa mau biaya murah? Supaya mau harga jualnya murah gitu. Nah, harga jual murah artinya dia menjadi harga jual yang murah dibanding dengan harga jual pesaing. Gitu ya, seperti itu. Nah, pendekatannya dia itu menggunakan si value chain yang kemarin. Nah, artinya ini semua ketika sampai ke konsumen, ini kan runtutan nih. Runtutan. Nah, tentunya runtutan ini itu kan melahirkan biaya ya, melahirkan biaya sehingga akhirnya jualannya berapa sih ke konsumen gitu. Nah, mereka mengurangi biaya-biaya di dalam sini. Dalam sini di kotak-kotak ini semua dikurangi biayanya sehingga harga jualnya paling murah. Itu seperti itu ya. Tuh across value chain sehingga akhirnya dia yakin bahwa harganya itu lower than competitor. Itu nah seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu ininya ya apa namanya? Tujuannya ke sana gitu. Nah, si cost leadership itu punya dua ya. Ada cost leadership yang low cost sama yang best value. Mana tadi gambarnya gitu. Nah, low cost sama si best value gitu. Nah, ntar mana maaf ya gambarnya. Oh, di sebelumnya ya gitu. Nah, cost leadership low cost sama best value. Nah, jadi kalau low cost atau low cost tuh gini, perusahaan low costnya tuh dia benar-benar murahnya tuh murah semurah-murahnya, murah semurah-murahnya ya. Misalnya makanan gitu, misalnya gorengan yang harganya 1.000 gitu, nah seperti itu gitu ya. Nasi goreng yang nasinya yang cuman isinya tuh nasi digoreng doang, dikasih kecap doang sama bumbu, udah seperti itu. Jadi low costnya tuh banget 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 low cost ya, seperti itu gitu ya. Nah, kalau best value gitu ya, dia low cost gitu. Nah, tapi gitu ya, dia masih punya apa ya? Dia masih punya ini masih punya harga inilah apa pertimbangan gitu. Jadi kalau meskipun low cost tapi ya nggak jelek ya kualitasnya gitu. Nah, jadi ada prinsip apa ada hal-hal yang masih bisa dinikmati sama konsumen. Kalau kayak tadi misalnya saya bandingkan dengan gorengan yang apa tipis banget gitu, misalnya bala-bala atau tipis banget seperti itu gitu ya. Terus nasi goreng juga cuma nasi digoreng doang, kasih minyak, kasih kecap, kasih bumbunya juga cuma garam sama bawang doang gitu. Nah, itu kan kita aduh beneran udah nggak ada nikmatnya ya sama sekali sebetulnya gitu. Nah, kalau best value tuh nggak gitu-gitu banget gitu ya. Misalnya kayak penerbangan gitu ya, gitu itu kayak misalnya AirAsia gitu ya, Lion gitu, para penerbangan-penerbangan yang low cost gitu ya, kayak apa namanya Citylink gitu seperti itu. Jadi intinya semua penerbangan ini bukan aman ya gitu, semua tetap harus bisa aman dan nyaman gitu. Tapi ada yang dikurang-kurangin, misalnya tempat duduknya yang sempit. Kenapa sempit? Supaya satu pesawat muat orangnya lebih banyak seperti itu. Beda kalau misalnya kita naik yang Garuda itu dia lebih lebar gitu jarak antar tempat duduknya gitu kan. Seperti itu ya. Terus kita bisa minta minum gitu ya kalau di Garuda, naik Garuda gitu sepuasnya ya, naik minta minum. Kalau di itu yang tadi saya sebutkan kan nggak bisa minta minum. Nah, itu seperti itu. Nah, itu best value. Jadi masih ada lah ininya ya apa hubungan ininya ya apa nggak apa namanya nggak jelek-jelek banget, gampangnya seperti itu gitu ya. Jadi orang tuh masih bisa gitu ya buat menikmati gitu ya, buat menikmati apa yang bisa diberikan sama produk itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Nah, biasanya perusahaan bagaimana sih menemukan gimana mengukur? Berarti kan itu kan ada yang harus dikurang-kurangin ya, kayak misalnya makanan enggak dipakai, terus tiket jadi nggak dicetak gitu. Nah, itu kan cara menemukannya dari value chain-nya ya, dari aktivitas apa aja sih yang bisa meinikan apa yang kenapa aktivitas itu ada sehingga aktivitas itu bisa apa ya mendatangkan biaya gitu bagi si perusahaan gitu, nah seperti itu. Nah, makanya bahkan kadang-kadang ya si kalau memang dia
menggunakan value chain ini, menggunakan si low cost ini, si value chain ini bisa sampai dirubah loh, seperti itu. Bisa sampai dirubah. Akhirnya misalnya gitu ya, nggak ada proses apa gitu yang di dalam sini gitu, bisa seperti itu. Ya, seperti itu. Gitu. Nah, ini cost. Nah, baik low cost ataupun base value gitu ya, dia punya apa ya, bisa dibilang apakah dia punya hubungan sama differentiation? Bisa, karena nanti orang jadi bisa berpikir bahwa itu menjadi sebuah konsep, ini ya apa namanya, ternyata AirAsia itu cirinya di sini gitu ya, cirinya di kayak begini gitu ya, seperti itu ya. Terus produk-produk yang lainnya gitu ya, misalnya Citylink dia cirinya di sini gitu, atau mobil gitu ya, mobil low cost itu mobil low cost best value gitu ya, itu cirinya di sini ya gitu. Nah, seperti itu gitu ya, seperti itu. Nah, skalanya besar gitu ya, skalanya besar, makanya dia harganya murah ngejarnya gitu, seperti itu. Nah, hati-hati karena dia mau skalanya besar, pasarnya besar gitu ya, hati-hati dengan kapasitasnya ya, harus punya kapasitas yang banyak dong, berarti gitu ya, kapasitas, karena kan produksinya pasti besar, jumlah pasarnya mau diraih besar, orang-orangnya ya, yang orang-orang jumlahnya banyak yang mau disasar gitu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga karena tadi kita hubungannya sama value chain-nya, makanya yang mau yang benar-benar harus diperhatikan adalah hubungan kita sama supplier sama distributor. Supplier yang termurah siapa, distributor yang termurah siapa gitu, dan sebagainya. Itu ya kalau cost leadership. Nah, makanya ini sebenarnya tadi udah saya katakan gitu ya, bahwa kenapa sih perusahaan mau ini ya, karena memang mungkin persaingannya juga masih menarik ya. Orang semua butuh penerbangan gitu, meskipun era gini sih orang mikir lagi, tapi sekarang orang udah mulai banyak tuh menggunakan pesawat untuk pergi-pergi kemana-mana lagi ya, bahkan untuk liburan. Nah, seperti itu gitu ya, liburan. Dan kondisi persaingannya juga itu masih menarik gitu ya, masih ini sana ini punya begini, komputer ini main begini lagi. Nah, seperti itu. Dan yang terpenting adalah pembelinya, consumernya itu banyak, orangnya jumlahnya besar. Nah, itu ya, jumlahnya besar, seperti itu. Nah, itu kalau cost leadership gitu ya, yang lainnya sudah saya terangin di sini gitu ya. Terus, nah kalau cost leadership yang ini pasti ya hubungannya kan harga gitu ya, harga. Nah, terus kayak gini, tidak ada loyalitas dari konsumen ya, jadi sehingga ya nggak naik AirAsia, naik Citylink juga nggak apa-apa gitu, sama-sama aja kok gitu. Nah, seperti itu ya, karena kan yang dikejar itu fungsinya, jadi orang jumlah banyak itu yang dikejar gitu, seperti itu ya. Jadi kalau di Indonesia, makanya hubungannya sama kayak Pestel gitu ya, kalau di Indonesia kan misalnya kita bicara penerbangan gitu, banyak orang yang butuh, saya cuma butuh nyampainya cepet aja kok, nggak butuh harus dikasih minum, bisa beli sendiri. Nah, seperti itu kan kondisi sosial ya, kondisi sosial masyarakat gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan di Indonesia maskapai cost leadership yang best value itu masih menjadi pilihan gitu. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Nah, berikutnya kalau differentiation, nah seperti yang tadi saya bilang, differentiation itu dia itu nggak mikir pangsa pasarnya siapa, tapi yang penting dia memposisikan dirinya sendiri gitu. Saya tuh memposisikan diri saya sendiri itu kayak begini gitu ya, saya tuh begini gitu. Nah, konsep saya yang begini itu ya silakan siapa yang mau beli. Kalau orang banyak bisa menerima ya silakan, kalau orang-orang yang komunitas kecil yang bisa beli ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Nah, seperti itu kalau differentiation gitu ya, differentiation. Oke, kita masuk ke video selanjutnya ya, masih tentang differentiation.